huru-hara unggahan video sindiran terhadap mantan istrinya, Maya Estianty, Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena kontroversi, melainkan sebuah langkah yang terkesan strategis di dunia politik. Melalui akun media sosialnya, Dhani mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya bersama mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan putra sulungnya, Al-Ghazali. Dalam unggahan tersebut, Dhani menyisipkan sebuah isyarat bahwa Al-Ghazali akan segera terjun ke dunia politik, mengikuti jejaknya sebagai anggota dewan. Estafet pelan-pelan, gak usah kemerungsung, ujar Ahmad Dhani dalam caption foto Al bersama SBY. Namun, unggahan Ahmad Dhani tersebut rupanya menuai banyak hujatan. Sebagian netizen menyoroti langkah Dhani yang dianggap terlalu ambisius dalam mendorong putra sulungnya, Al-Ghazali, untuk terjun ke dunia politik. Bahkan, tidak sedikit yang menuding Ahmad Dhani sengaja memanfaatkan kedekatannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendongkrak popularitas Al. Lagi mau dicariin kerja ya Om? Nih, Dhani ngurus rumah tangga aja belepotan, mau minta bantuan Pak SB buat naikin popularitas si Al buat masuk di panggung politik. Ini negara bukan band, mending urungkan niat Anda. Jangan jadi orang yang zolim kepada negara. Meski ramai dihujat, tak sedikit pula yang justru memuji langkah Ahmad Dhani tersebut sebagai wujud kasih sayangnya terhadap Al-Ghazali. Menurut para pendukungnya, apa yang dilakukan Dhani adalah bentuk dukungan penuh seorang ayah yang ingin melihat putranya sukses, bukan hanya di dunia hiburan, tetapi juga di panggung politik yang lebih besar. Wow, anak ayah hebat Al, bagaimanapun Des ayah Ahmad Dhani ayah yang baik. Hebat buat anak-anaknya sayang sama anak-anaknya. Semangat Pak De, jangan gubris netizen yang sok tahu. Di balik unggahannya yang menuai pro dan kontra, diketahui pula bahwa nama Ahmad Dhani kini tengah ramai disorot publik usai dirinya mengunggah video sindiran yang ditujukan kepada mantan istrinya, Maya Estianty. Video tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan sengit di kalangan warganet. Ya, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi baik dari Ahmad Dhani maupun Maya terkait perang dingin yang kembali mencuat ke permukaan. Bungkamnya kedua figur publik itu justru memunculkan berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Namun sayangnya, perseteruan yang tak kunjung reda itu kini mulai berdampak buruk kepada anak-anak mereka yang selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Tanggapannya kalau dengan ayah kemarin no komen ya. Jangan dilihat. Terima kasih ya. Pasang. Kan nanggepin yang kemarin masa situ ayah dong ya, tentang ayah bunda Maya ya. Boleh nggak dikit ya tentang menanggapi itu tentang bunda ya, sedikit aja. Sedikit aja ya. Soal Siva yang akan lagi rehat itu bener ya? Lagi capek keting, kenapa sih namanya? Konten ayah, konten ayah Bang ya, lagi jalan boleh ya? Mana konten ayah terbaru hal bunda. Bukan aku lah untuk komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Dampak buruk yang dialami oleh anak-anak Ahmad Dhani pun mengundang reaksi dari salah satu psikolog kondang, Dr. Lita Gading. Menyikapi fenomena ini, Dr. Lita menilai konflik berkepanjangan antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty bukan hanya menjadi konsumsi publik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi anak-anak mereka. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salfok kayak ini dirawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu.
itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya, Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan? Jadi please stop, kasihanlah Safea, bener, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan, dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh, ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh, oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda. Tak hanya Doker, Lita Gading, Ustadz Dery Sulaiman yang diketahui merupakan bagian dari lingkar pertemanan Ahmad Dhani dan Maya Estianty juga turut angkat bicara terkait konflik yang kini ramai dikonsumsi publik. Sebagai kerabat dekat, Ustadz Dery mengaku prihatin melihat situasi yang semakin memanas di media sosial dan menyeret anak-anak mereka ke dalam pusaran hujatan. Dalam sebuah pernyataan, Ustadz Dery mengungkapkan bahwa dirinya sudah menghubungi Ahmad Dhani secara pribadi. Ia mencoba menasihati sahabat lamanya itu untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak membiarkan konflik ini terus berlarut-larut. Kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali. Banyak kita bercerita, saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, makrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja si Fea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk Fea dan menjadi anak yang kuat ya, ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Itu yang saya sesalkan. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Nah, nanti semua orang juga paham agama begitu. Saya kemarin itu malah ya kita sempat ngobrol. Saya sampaikan ada pesan dari Ustadz Abdullah Hadrami, dari guru kita di Malang, untuk semua saling memperbaiki diri, saling introspeksi diri. Dibuatlah tulisan panjang untuk Mas Dhani, untuk Teh Mulan, untuk Bunda Maya juga. Cuman beliau kirim ke saya, tolong dikirimkan ke Mas Dhani. Saya kirim, mungkin setelah dia baca itu mungkin ada pertimbangan juga untuk udahlah mengakhiri kisruh itu di sosmed. Karena saya ikuti ya sekarang di sosial media, apapun yang akan diklarifikasi, akan dibuat sama Mas Dhani tetap akan salah di mata netizen.